Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya coba akan membagikan beberapa formula atau rumus sederhana dalam Microsoft Excel. Dengan rumus-rumus sederhana ini sebenarnya apabila kalian menguasai sudah dapat sangat membantu dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik itu di perkantoran, baik untuk kepentingan pribadi. Baik, apa saja formulanya? Berikut latihannya. Bagi kawan-kawan yang sudah biasa membuat tabel dalam Microsoft Excel, saya rasa tidak perlu memperhatikan video ini, langsung saja lompat kepada rumus-rumusnya di timestamp ya yang ada di deskripsi video ini. Bagi rekan-rekan yang masih awam di dalam Microsoft Excel, silakan simak dari awal karena di sini nanti akan saya sampaikan beberapa tips dan trik juga dalam mengelola data di dalam Microsoft Excel. Baik, berikut contoh latihannya. Di sini saya akan coba membuat data penerima bantuan ya, BLTDD misalnya. Ini karena masih dalam suasana pandemi, data ini paling sering diolah oleh petugas-petugas yang ada di desa atau pegawai yang ada di desa. Data penerima bantuan BLTDD tahun 2020 misalnya. Ini contoh saja kawan-kawan. Sini ada kolom nomor. Di sini ada nama kakak. Nama kakaknya, jumlah keluarga ada berapa orang misalnya, jumlah keluarga, jumlah anggota keluarga. Selanjutnya di sebelah di sini ada kategori ya, kategori. Misalnya kategori nanti kita bikin kategori 1, 2 dan 3. 1 itu sangat miskin, 2 itu miskin tapi masih bisa, yang 3 itu mungkin mampu nanti ya. Nah, yang dapat nanti adalah kategori 1 saja atau kategori berapa seperti itu. Jumlah bantuan misalnya, sini keterangan. Oke ya, seperti itu. Ini caranya mengedit lebar kolom. Nah, apabila kolomnya mau didistribusikan sama, contoh ini kolom ini 48,43 atau 64 piksel. Nah, kalau ini mau dibikin distribusinya rata, apabila kita lakukan edit secara manual seperti ini 10,14, ini juga 10,14 misalnya, itu kan tidak efektif ya satu-satu. Jadi apabila ada beberapa kolom yang mau diatur supaya dia berdistribusi sama, caranya sangat mudah. Kalian klik pada judul kolomnya, tahan, geser. Nah, ada 4 kolom ini, saya akan membuat 4 kolom ini berdistribusi sama, artinya ukurannya akan sama. Maka saya klik salah satunya saja di sini, klik, tahan, geser. Misalnya 12,14 ya, lepas. Nah, maka semua kolom ini nanti akan berdistribusi sama, itu 12,14. Nah, seperti itu kawan-kawan. Itu tipsnya yang pertama. Baik, di sini ada nama kakak, misalnya Sahrul, Budiman, Sujatmiko. Misalnya lagi ada Aisyah misalnya, bisa jadi ya Aisyah ya, sudah jadi kepala keluarga. Siapa lagi? Udah, saya cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Silakan teruskan. Jumlah keluarga, sini kita bikin ada 5, ini ada 4, dan jumlah keluarganya cuma 2. Jumlah keluarganya ada yang 4, ada 6, ada yang 7, ada yang 3, ada yang 4 ya, seperti itu. Kategori kita bikin kategori angka saja ya. 1, kategori 1, kategori 3, kategori 3, kategori 2, 2, 1, 1, 1, misal seperti itu. Jumlah bantuan, nah, ini saya besarkan saja. Jumlah bantuan 600.000. Kalau yang ini kategori nggak begitu miskin, 200.000. Dapat bantuan semua tapi sedikit ya. Yang ini 400.000. Yang kategori 2 400.000. Kategori 1 600.000. Miskin. Oke.
Ya, keterangan kita kosong saja ya. Kita delete saja. Kita delete, kita klik kanan, pilih delete. Kita nggak butuh ya. Nah, selanjutnya untuk nomor, di sini saya bikin karena angkanya seri 1, 2, 3 sampai 3 saja kawan-kawan. Nah, untuk sisanya nggak perlu kalian ketik, itu membuat atau menghabiskan energi. Caranya sangat mudah, ada menu autofill dalam Microsoft Excel. Klik, tahan, geser ya, di blok dulu. Ada 3 sel yang memiliki angka series di situ. Selanjutnya kalian klik pojok kanan bawah, pointernya sudah berubah menjadi tanda plus. Klik, tahan, geser. Nah, kalau sudah lepas, nah maka otomatis Excel akan menganggap itu, oh ini angka seri. Nah, maka Excel akan melanjutkan angka seri tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Berikutnya ada cara yang paling mudah, karena di sebelahnya sudah ada sel yang terisi kawan-kawan. Kalian juga bisa lakukan double klik saja tanpa drag and drop, yaitu klik di sini ya, mouse pointernya sudah berubah menjadi tanda plus hitam. Selanjutnya kalian double klik belah kiri. Nah, maka juga secara otomatis dia akan mengisi atau autofill. Nah, karena sebelahnya sudah ada sel, maka dia akan menyesuaikan, maka dia akan berakhir pada sel yang terisi pada kolom di sebelahnya, seperti itu. Kalau dia kosong, ini bisa tarik sampai kemanapun. Nah, tapi karena sudah sebelahnya terisi sampai sini, maka dia akan berhenti sampai sini ketika kita melakukan double klik tadi. Itu tipsnya kawan-kawan. Nah, selanjutnya adalah kita perbaiki selnya, kita blok, kita pasang border atau bingkai. Kita klik all border saja. Apabila kalian mau modifikasi bordernya, kalian bisa masuk ke format cell, yaitu Ctrl 1 pada keyboard, klik atau tekan Ctrl 1 CTRL plus angka 1 pada keyboard. Selanjutnya muncul format cell. Kalian pilih border di sini. Nah, border ini bisa kalian modifikasi. Contoh style garisnya seperti apa. Saya mau bikin garisnya yang bingkai luarnya yaitu garis double ya, garis double seperti ini. Saya pilih stylenya dulu. Selanjutnya saya pilih outline ya. Nah, outline-nya nah seperti itu. Jadi otomatis nanti baris luarnya akan berupa garis double. Nah, selanjutnya saya ingin garis yang mendatar ini, saya ingin garisnya putus-putus. Nah, saya klik ini tipe garisnya dulu. Saya klik seperti ini, mungkin tipe garisnya. Selanjutnya saya pilih di sini. Nah, jadi nanti yang mendatar itu garisnya adalah putus-putus seperti itu. Kalau sudah, klik OK. Nah, maka dia akan berubah kawan-kawan. Saya zoom dulu. Nah, ini garisnya putus-putus ya. Nah, ini juga saya blok. Saya Ctrl 1. Nah, untuk yang bawah ini saya bikin double garisnya. Saya klik. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Nah, kalau mau mewarnai, tinggal klik di sini di kelompok menu font. Di sini ada shadow. Nah, kalian pilih aja fill-nya apa. Nah, selanjutnya saya bikin rata tengah. Ini juga saya bikin rata tengah. Apalagi ini juga saya bikin rata tengah. Saya blok semua. Saya bikin rata tengah. Selanjutnya ini kan mata uang. Nah, ini kita bikin format selnya yaitu ada rupiahnya di depan. Nah, jadi rupiahnya itu tidak diketik RP gini ya kan. Untuk edit double klik RP seperti ini. Kalau seperti ini maka dia nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dilakukan operator matematika karena dianggap teks di Microsoft Excel. Teks kan nggak bisa, A ditambah A itu nggak bisa, nggak terbaca operator matematika. Nah, oleh karena itu untuk memunculkan rupiah di situ hanya aksesoris saja, hanya tampilan saja. Kita blok yang mau kita beri tanda rupiah. Selanjutnya pilih Ctrl 1 juga boleh, kita masuk format cell atau di sini saya sudah ada di toolsnya, di toolbarnya kita pilih dalam kelompok number ini, di sini ada namanya currency ya. Nah, kita pilih RP. Nah, rupiah. Nah, seperti itu akan muncul tanda rupiah, menghilangkan tanda dolarnya, tanda 2 di belakang komanya kita klik. Nah, apabila rekan-rekan komputernya berformat lain, tidak ada tanda rupiahnya, kalian bisa cari sendiri. Kalian bisa Ctrl 1 untuk masuk format cell, selanjutnya pilih kelompok number di sini. Nah, pilih di sini adalah accounting ya. Nah, currency dan accounting. Saya nggak tahu bedanya apa. Accounting itu currency itu juga mata uang, accounting juga uang ya. Nah, silakan pilih rupiah, tanda rupiah. Oke, sudah. Selanjutnya di sini rumus yang akan kita isikan, kawan-kawan. Rumus yang pertama yaitu rumus menjumlahkan. Ya, ini rumus-rumus yang sangat simpel sekali yang ada di Microsoft Excel. Selanjutnya kita mencari rumus mencari banyak data. Nah, mencari banyak data. Selanjutnya kita ingin apa ya? Mencari rata-rata, Selanjutnya kita ingin mencari nilai tertinggi
nilai tertinggi. Nah, di bantuan itu mana tahu ada yang inputnya salah sehingga nilai tertingginya di luar kewajaran, misalnya dia dapat 1 juta. Ya, mencari nilai tertinggi. Selanjutnya adalah mencari nilai terendah ya. Ada tertinggi berarti ada nilai terendah. Selanjutnya ini yang paling sering dipakai dalam keseharian dalam bekerja. Selanjutnya saya ingin mencari banyak data, dengan kriteria tertentu, Nah, nanti saya jelaskan apa itu mencari banyak data dengan kriteria tertentu. Yang terakhir kita akan mencari jumlah dengan kriteria tertentu. Ini hampir mirip sama yang di atas. Yang di atas ini mencari banyak datanya, tapi dengan kriteria atau ciri-ciri tertentu. Yang di bawah adalah mencari jumlah dari kriteria tertentu tadi. Oke. Sekarang kita jumlahkan. Tentu yang dijumlahkan di sini apa? Ya tentu bantuan ya, banyaknya jumlah bantuan. Ini datanya memang sedikit, karena untuk contoh saja, apabila datanya banyak tentu sangat merepotkan apabila tidak menggunakan rumus atau formula. Selanjutnya kita sisipkan kursor di bawah ini ya, di bawah jumlah bantuan ini. Kita sisipkan kursor di sini karena di sini nanti akan muncul hasil dari penjumlahan tersebut. Selanjutnya rekan-rekan, untuk rumus atau formula dalam Microsoft Excel, jangan lupa memberi tanda sama dengan sebelum melakukan formulasi atau memasukkan rumus di dalam Microsoft Excel. Itu sudah dari sononya ya, sudah defaultnya. Jangan lupa tanda sama dengan. Nah, untuk mencari jumlah, rumusnya sangat mudah, yaitu ya kalian sudah paham, sangat mudah ya, pakai sum saja ya. Sum atau sum, buka kurung. Nah, di sini ada tips yang muncul, panduan oleh Microsoft Excel, number 1, number 2 dan seterusnya. Itu artinya adalah selnya kawan-kawan. Nah, kemarin kita belajar kalau 1 itu cuma namanya sel, tapi kalau lebih dari 1 itu namanya range. Nah, maka yang kita jumlahkan adalah range kawan-kawan, yaitu dari sel E berapa itu alamatnya, E5, kita blok, klik, tahan, geser sampai E13. Nah, itulah alamat range namanya. Kalian malas pakai mouse, boleh, tapi hafal alamatnya, boleh langsung saja E5 sampai titik 2, E berapa itu? E13 tadi. E13 sama kawan-kawan. Jadi untuk alamat sel boleh diklik, boleh juga kita entry secara manual melalui keyboard. Kalau sudah tutup kurung, atau kalau males juga nggak apa-apa, nggak tutup kurung, biarkan Excel yang memberi tutupnya sendiri. Tekan enter. Nah, maka otomatis akan muncul angka 4.200.000. Nah, apabila di sini ada perubahan angka, maka angka yang di bawah ini, jumlah ini, maka akan terupdate secara otomatis asal data-data tersebut masih di dalam range yang kita buat tadi, yaitu di range E5 sampai E13. Nah, contoh misal ini kategorinya berubah, ini kategori menjadi kategori 1 nih. Ininya berubah menjadi 600. Enter. Nah, maka secara otomatis jumlah yang di bawah tadi juga akan berubah secara otomatis. Itu kelebihan dari Microsoft Excel. Selanjutnya kita mencari banyak data rekan-rekan. Nah, mencari banyak data ini maksudnya adalah ini datanya ada 9. Memang sudah bisa kita plototin ya, bisa kita lihat datanya ada 9. Tapi bayangkan kalau datanya ini ada ratusan kakak misalnya. Harus kita plototin satu-satu, mana data yang tertinggal, ada berapa banyak datanya. Tentu sangat merepotkan. Nah, oleh karena itu kita pakai rumus mencari banyak data. Rumusnya bagaimana? Sama dengan kita pakai menghitung, bahasa Inggrisnya ya, count ya, C-O-U-N-T, count. Countnya ada dua, ada count biasa, ada count A. Kalau count biasa itu biasanya dalam bentuk angka, tapi kalau dia ada huruf di situ dia kurang bisa membaca. Tapi kalau kalian mau hitung data yang dalam selnya itu berupa huruf, kita bisa pakai count A kawan-kawan. Count A, count the number of the cell in range that not empty, apabila tidak ada yang kosong ya. Nah, kita pakai count juga boleh. Nah, ini misalnya jangan angkanya ya, misalnya namanya yang tidak terentry, maka dia tidak dihitung sebagai data, atau jumlah bantuannya yang nggak muncul juga bisa dihitung, bukan datanya nggak masuk. Nah, sekarang terserah mau di sel atau di kolom nama atau di kolom jumlah bantuan. Saya masukkan di sini saja ya, jumlah bantuan. Ketika apabila ada yang keliru nggak ngentry, maka dia akan nggak keluar. Oke, itu not name ada keliru, count ya, lupa buka kurungnya ya, ada value 1, value 2, nanti otomatis akan muncul tips dari Microsoft Excel. Klik,
tahan geser. Jadi selnya masih sama seperti yang di atas tadi, yaitu range-nya dari E5 sampai E13. Kalau sudah enter. Oh, datanya ada 9. Bener ya, apabila satu datanya telat ngentry salah. Oh, salah. Datanya cuma terentry ada 8. Oh, di sini kok ada 9, kok di sini ada 8. Nanti bisa kita telusuri. Oh, ada satu data yang miss atau data yang hilang. Klik ulang, nah maka dia otomatis berubah menjadi 9. Selanjutnya kolom di bawah yaitu mencari rata-rata. Mencari rata-rata ini sebenarnya rumus manualnya adalah jumlah dibagi dengan banyak data. Tapi kita nggak pakai seperti itu karena repot, jumlahkan dulu terus mencari banyak data dulu baru kita mencari rata-rata. Kita langsung saja menggunakan formula. Apa rumusnya? Ya benar, average. Sangat mudah ya, dengan SMA saya sudah belajar anak SMP. Average number 1, number 2 ya, sama. Jadi sel yang mau kita mencari rata-ratanya kita klik, tahan dan geser. Ya, masih sama ya, selnya E5 sampai E13. Jangan lupa tutup kurung, tekan enter. Ya, jadi rata-rata dari 4.400.000 dibagi 9 itu 488.889 ya, demikian. Selanjutnya kita mencari nilai tertinggi. Ya, nilai tertinggi rumusnya sangat gampang. Nilainya maksimal ya, berarti max. Nah, dari angka-angka dari sel ini nilai tertinggi berapa sih? Nah, kita tahan, blok, geser, kita enter. Oh, 600, berarti bener ya. Misalnya ada yang salah ketik nih, ya 750. Oh, berubah menjadi 750. Oh, ini salah. Sebenarnya nggak ada yang 750, kan ketahuan. Seperti itu ya, nilai tertingginya seperti itu. Berarti ini kita ubah menjadi 600. Otomatis berubah menjadi 600. Selanjutnya untuk nilai terendah, ya kebalikan dari maksimal yaitu minimal. Kita klik, kita buka kurung, selnya masih sama yaitu sel E5 sampai E13. Kalau sudah enter, nah nilai terendahnya ada 200. Misal, maklum ya, banyak pekerjaan, ngantuk dan galau sehingga salah ketik, kan ketahuan nih. Lu nilai terendah kok 100, padahal di data aturan mainnya nggak ada bantuan yang 100.000. Bisa kita fototin. Oh, ya sini ya. Oh, kita ubah menjadi 200.000. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, selanjutnya di sini ada rumus mencari banyak data dengan kriteria tertentu. Nah, dari data yang ada di sini dalam tabel sini, kita lihat di sini ada 3 kategori, itu kategori 1 dan 2 dan 3. Nah, kategori 1 ini kan ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Nah, bayangkan kalau datanya ini sampai ratusan. Nah, kita mau tahu yang kategori 1 ada berapa banyak orangnya. No, nggak mungkin kita hitung satu-satu. Ya bisa sih, tapi tidak efektif. Nah, itu yang kita pakai adalah rumus ini kawan-kawan. Itu mencari banyak data dengan kriteria tertentu. Nah, ciri-ciri yang kita cari itu apa? Kalau tadi kan kita mencari banyak data umum. Semua asal selnya terisi, maka jumlah datanya atau banyak datanya muncul. Seperti ini tadi ya. Nah, kalau yang di bawah ini kita mencari banyak data tapi dengan kriteria saja. Yaitu dengan kategori 1 atau kategori 3 atau kategori 2. Maka yang muncul nanti banyak data dengan kategori tersebut yang akan muncul. Jadi itu ya kawan-kawan penjelasan dari rumus ini mencari banyak data dengan kriteria tertentu tersebut. Rumusnya apa? Ya, sama seperti count tadi ya. Di sini sudah ada logika sedikit. Count kita tambahkan dengan fungsi if. Nah, jadi count if ya, sudah ada rumusnya di bawah itu di panduan Excel. Buka kurung, kita lihat panduan dari Microsoft Excel. Yang pertama kita diperintahkan untuk mencari range. Kalian lihat di sini range itu bold ya, agak tebal. Berarti ini adalah perintah pertama atau instruksi pertama yang harus kita selesaikan. Ini tips dari Microsoft Excel. Jadi rumus itu nggak perlu dihafal karena sudah ada panduan dari Excel. Count if range. Apa yang kita cari range? Nah, range yang kita blok adalah range yang nanti ada kriteria di situ. Nah, saya akan mencari kriteria yang kategori. Nah, tentu range yang kita blok adalah kategori. Jadi nggak nyambung apabila yang saya mau cari kategori tapi yang saya sel nama kakak. Nyambung nggak? Oh, nggak nyambung. Ya tentu nggak benar. Nah, karena saya mau cari kriterianya dalam kolom kategori, oleh karena itu range di sini adalah range kategori. Kita klik, alamatnya D5 sampai D13 kawan-kawan. Nah, karena di dalam sini ada kriterianya atau kategorinya atau ciri-cirinya. Selanjutnya kita pindah ke langkah berikutnya. Range-nya sudah selesai, kita pindah pada langkah berikutnya. Perhatikan kawan-kawan di komputer masing-masing. Di sini separator atau pemisahnya antara satu instruksi dan instruksi berikutnya dipisah dengan tanda
titik koma komputer saya. Nah, komputer rekan-rekan mungkin berbeda, mungkin tandanya dengan tanda koma. Jadi nggak perlu bingung, di sini kan ada tips dari Excel, lihat saja tips yang muncul itu tandanya tanda apa. Nah, saya pakai tanda titik koma. Kalau benar, maka range ketika saya tekan titik koma, yang tadinya range tebal berubah menjadi kriteria yang tebal. Nah, berarti formulanya jalan. Berarti tanda separator yang kita ketik adalah benar. Selanjutnya kriteria. Nah, kriterianya apa? Nah, kriterianya terserah. Mau bikin angka 1, 2, 3. Nah, jangan lupa juga diiringi dengan tanda petik supaya dia terbaca sebagai huruf ya kawan-kawan. Mau masukkan kriteria apa? Misal saya mau mencari yang kategorinya 1. Nah, jangan lupa tanda petik. Atau kita juga bisa dengan membuat sel rujukan ya. Nanti kita bikin satu contoh di sini, sel rujukan. Nah, di dalam sel ini nanti ada angka 1, angka 2, angka 3, dan kita bebas mengubah-ubah itu. Jadi lebih fleksibel. Kalau seperti ini masih belum fleksibel karena dia harus di dalam rumus. Seperti itu ya, tapi untuk sementara saya contohkan seperti ini. Jadi yang 1 ini nanti bisa kita rujuk di alamat sel tertentu yang di situ nanti ada angka 1, angka 2, atau angka 3-nya kawan-kawan. Nah, untuk sementara ini dulu ya. Jadi jelas ada 2 langkah. Yang pertama adalah ring dulu. Ring yang ada kriterianya. Selanjutnya langkah yang kedua adalah kita masukkan kriterianya yang kita cari apa untuk menghitung banyak data tadi. Kalau sudah, tekan enter. Nah, maka akan kelihatan di sini. Oh, yang kategori 1 itu ada 6 kakak yang dapat menerima bantuan dalam kategori 1. Ya, datanya masih 9 sih. Tapi kalau datanya sudah ratusan agak ribet juga untuk menghitung satu persatu. Nah, dengan cara ini itu tentu sangat mudah. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir yaitu kita mencari jumlah dengan kriteria tertentu. Sama seperti yang di atas, kalau yang di atas tadi hanya mencari kategorinya saja, kategori 1 itu jumlahnya ada 6. Nah, tapi yang di bawah ini, misal kategori 1 ini benar 6. Nah, tapi jumlah duitnya berapa? Nah, seperti itu. 6 kali 6, 36 ya, 3.600.000 ya, langsung tahu sebenarnya. Nah, tapi apabila datanya berbeda, jumlah duitnya kan nanti berbeda. Nah, kita bikin otomatis saja. Bagaimana jumlah dari kriteria yang 1 tadi, jumlah duitnya ada berapa. Langsung saja kita masuk ke dalam rumus. Jumlah tadi rumusnya apa rekan-rekan? Iya, rumusnya sum ya. Jangan lupa tambahkan if, yaitu fungsi logika. Hitung jika atau jumlahkan jika. Nah, jika apa? Buka kurung. Langkahnya sama seperti langkah yang tadi ketika menghitung count, tapi di sini ada tambahan sum ring-nya ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama range, yang kedua kriteria, yang ketiga ada sum range-nya. Jadi ada 3 langkah. Kalau tadi ada 2, yang ini ada 3 langkah. Range sama seperti tadi. Range itu nanti yang akan mengunci kategori atau mengunci kriterianya. Ya, sama masih range-nya itu masih di D5 sampai D13 rekan-rekan. Sudah? Kalau sudah kita pindah ke instruksi berikutnya dengan tanda titik koma, yaitu kriteria. Sama kriteria kita ingin mencari yang kategori 1 ya. Yang kategori 1, jangan lupa tanda petik. Yang kategori 1 jumlah uangnya berapa sih? Nah, seperti itu. Kalau sudah masuk ke langkah yang ketiga, titik koma lagi, sum range. Nah, sum range yang mau kita jumlahkan ini jumlah yang di mana? Tentu jumlah bantuan, di kolom jumlah bantuan. Kalau demikian, kita klik range dari jumlah bantuan. Kita klik tahan geser, yaitu dari sel E5 sampai E13. Nah, inilah rumus sum if, yaitu rumus menjumlahkan tapi dengan kriteria tertentu. Kalau sudah enter, ya benar ya, 6 kali 6, 36. Jadi ada 6 orang yang berkategori 1, jumlah uangnya adalah 3.600.000. Sampai sini udah selesai. Ini kita mau bikin ya, ada RP-nya, kita pakai format painter saja supaya dia muncul. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kriteria tadi saya sampaikan, kalian bisa mengunci sel. Contoh saya bikin di mana ya? Di kriteria tertentu di sinilah ya. Nah, di sel ini. Ini jadi nanti kolom kriteria. Nah, kalian bisa buat drop down list ya. Drop down list. Nah, seperti aplikasi-aplikasi yang keren nanti drop down, ada kotak, ada pilihan angka-angka tertentu sehingga orang nggak bisa sembarangan mengisi kriterianya. Caranya adalah kalian pilih di sini. Selanjutnya pilih data validation ya. Selanjutnya pilih list di sini ya. Pilih list, selanjutnya source-nya. Nah, kalian bikin dulu berarti di sini ada sel tersentuh. Kita bikin di sinilah ya. Nah, di angka 1 ini selnya nanti. Kita tutup.
Kemudian klik OK. Mana tadi sini 1 ya? 1, di bawahnya ada 2, di bawahnya lagi ada 3. Nah, sudah kita lihat di sini. Nah, muncul ya. 1. Sorry, ini kita ubah dulu. Kita ubah ini menjadi alamat sel. Nah, kita ubah alamat selnya ada di kolom yaitu D19. Oke, D19 ya. Nah, sudah muncul nih. Kita klik. Kalau kategori 2 ada 1. Kalau kategorinya 3 ada 2. Nah, itu ya, kita bikin data validasi. Jadi lebih keren. Jadi nggak bisa sembarangan orang isi. Jadi pakai data-data yang sudah ada di sini. Nah, begitu juga dengan jumlah tadi. Jumlah tadi di sini kita ubah. Kita blok, kita ganti alamat sel. Oke, kita enter. Nah, jadi otomatis. Nah, yang kategori 2 ada 1, kategori 3 ada 2, jumlah duitnya ada 400. Kategori 1 jumlahnya ada 6, jumlah uangnya 3.600.000. Ya, seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini data validasinya kita masukkan dulu. Nah, ketik data validasi di sini misalnya mau selnya akan muncul, klik di sini, pilih data validasi. Nah, pilih list. Selanjutnya pilih source-nya di mana. Nah, ya, source-nya ini. Jadi sel dari sel I berapa itu? I1 tentu ya, dari I1 sampai I3. Lihat dia berupa absolut ya, ringnya berupa absolut. Nah, seperti itu. Nah, itu rekan-rekan caranya sangat mudah. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Ya ini saja mungkin untuk rumus-rumus dasar dari Microsoft Excel. Nah, untuk memakai tabel ini supaya dia rata tengah, ini saya blok semua sampai ujung. Selanjutnya saya masuk ke menu home, kita bikin dia selnya yang banyak. Ini ada banyak kolom yang terlibat, saya bikin jadi satu kolom saja. Saya bikin merger dan center. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, ini juga saya mergerkan dan center. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya mengolah data. Nah, misal data ini mau kalian urutkan satunya di atas semua atau namanya berdasarkan abjad, boleh. Nah, caranya gampang, dari angkanya nggak usah ya, dari angkanya biarkan angkanya udah tetap seperti itu. Kalian blok data-datanya. Nah, kenapa harus diblok sampai sini? Karena nanti kalau cuma ini yang kita blok, ininya berubah tapi ininya enggak. Nah, nanti berantakan. Yang Saharul harusnya kakaknya ada 5, nanti kebagian yang cuma 2, terus ini nanti berantakan. Jadi harus kita blok semua sampai sini. Nah, kalau sudah kalian masuk ke data, di sini ada namanya sortir. Nah, kalian tinggal sortir saja. Pilih sort. Nah, apa yang mau disortir? Nah, saya mau sortir nama berdasarkan abjad. Nama berarti Sahrul ini ya. Nah, Sahrul. Selanjutnya sel value dari A sampai Z, dari A dulu. Selanjutnya kita tambahkan levelnya misalnya. Kalau sudah namanya diurutkan, jangan lupa kalau namanya ada yang sama, diurutkan juga berdasarkan kategori misalnya. Nah, maka kategorinya kita masukkan di sini ya 1 ya berarti ya. Nah, 1 dari small sampai yang terbesar. Kalau sudah klik OK. Nah, maka datanya akan berubah. Sahrulnya kok nggak ikut ya? Berarti kita klik dari sini saja. Nah, seperti itu ya. Oh, di sini my data host headers. Nah, kalau ini diconteng maka yang tadi yang Sahrulnya nggak ikut. Tapi kalau ini nggak diconteng tadi dia ikut ya. Contoh seperti ini. Blok Sahrul ini nggak usah sebagai data, maka dia dianggap nanti sama, dia berlaku umum. Nah, klik. Nah, ya. Otomatis Aisyah di atas huruf A, B, E, N, R, S dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada di sebelah lagi. Ini boleh kalian blok tabelnya. Di sebelah ada filter rekan-rekan. Nah, filter nanti akan muncul panah seperti ini ya. Nah, panah-panah ke bawah seperti ini. Nah, ini caranya untuk memfilter. Misal kalian ingin yang muncul hanya kategori 1 saja. Nah, kalian klik di sini. Nah, select all-nya dihapus. Nah, klik saja kok satunya. Nah, maka yang lain hilang, termasuk yang jumlah-jumlah tadi, yang muncul hanya kategori 1 saja. Nah, seperti itu. Ini apabila kita mengolah data ya di dalam Microsoft Excel. Nah, itu dulu mungkin tips-tipsnya. Ada banyak tips-tips lain nanti di dalam kesempatan yang berbeda. Kalau mau mengembalikan ya klik saja semua di sini. Oke, kembali lagi ya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Ya, terima kasih atas perhatian. Memang masih rumus-rumus yang paling mudah, paling sederhana. Semoga ini bermanfaat.
Terima kasih atas seluruh perhatian. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas seluruh perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.